Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin ba'd. Insyaallah malam ini pertemuan kedua, kita akan lanjutkan lagi pembahasan seputar al-aqidah, atau kita katakan kemarin lebih khusus yaitu adalah pembahasan tauhid. Dan tauhid sebagaimana kemarin kita katakan terbagi menjadi tiga. Ada sebagian ulama mengatakan terbagi menjadi dua. Ala kullin, pembagian tauhid yang dibagi oleh para ulama ini itu adalah bukan pembagian tentang bagaimana yang diibadahinya, tapi Allah tetap satu, Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga bukan konsep trinitas sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian manusia. Karena kalau trinitas itu Tuhannya ada tiga, kalau kita Tuhannya satu, Allah Azza wa Jalla. Dan dibaginya tauhid menjadi tiga itu dalam rangka memudahkan bahwasanya tiga perkara inilah yang wajib bagi kita semua untuk kita berikan hak satu-satunya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Yaitu tentang perkara ar-rububiyah. Ar-rububiyah itu gampangnya mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatannya. Dan perbuatan itu sangat banyak. Disimpulkan oleh para ulama, diringkas oleh para ulama. Nah, maksudnya rububiyah, seorang mentauhidkan Allah dari tiga sisi. Yaitu pertama al-khalaq, penciptaan. Di mana tidak ada yang satu pun orang bisa mencipta kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari sisi al-mulk, merajai. Tidaklah ada yang merajai di dunia ini secara mutlak kecuali hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Kemudian ketiga dari sisi at-tadbir, pengaturan. Tidaklah ada yang mengatur di dunia ini secara mutlak kecuali hanya Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Mengatur yang ada di alam semesta ini. Dan tauhid yang rububiyah ini adalah tauhidnya kaum musyrikin sebagaimana kita jelaskan kemarin. Tauhidnya kaum musyrikin. Kenapa dikatakan tauhid kaum musyrikin? Karena kaum musyrikin di zaman dahulu mereka mengikrarkan tauhid rububiyah ini. Enggak ada satupun dari mereka yang mengingkari tauhid rububiyah ini. Di dalam banyak ayat kita akan mendapati kurang lebih banyak sekali yang didatangkan oleh Al-Qur'anul Karim dengan lafaz yang kurang lebih serupa. Di antaranya adalah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Ketika kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan dunia? Maka mereka akan menjawab, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan itu. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang mengatur? Mereka akan menjawab Allah Azza wa Jalla. Dan makanya tauhid rububiyah ini bukan dakwahnya para rasul. Karena tauhid rububiyah sesuai dengan fitrah yang sangat dasar. Sehingga tidak perlu untuk didakwahkan supaya seorang tahu. Jadi seorang tanpa didakwahkan tentang rububiyah udah tahu insyaallah tentang rububiyah ini. Makanya tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang tidak membuat seorang mengikrarkannya menjadi muslim. Sebagaimana orang musyrikin tetap di atas kesyirikan mereka, di atas gelar atau sematan musyrikin kepada mereka. Ya, walaupun mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, nilai-nilai rububiyah. Tapi hal tersebut tidak membuat mereka muslim. Nah, dan anehnya di zaman sekarang dari kaum muslimin itu sendiri, sebagian kaum muslimin yang mereka mengklaim dirinya adalah Islam, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah. Ada. Ya, tidak anak sebutkan. Ada bukannya yang kayak gitu. Ada juga yang meyakini bahwasanya ada di sana yang mengatur selain Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah.
Ada juga keyakinan di sana bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mengamanahi atau memberikan wewenang kepada wali kutub. Ketika ingin membuat bencana sesuatu atau membuat apapun itu, izin dulu ke wali kutub. Allahu Akbar. Ini Muslim katanya. Dan tapi akidah mereka lebih parah daripada akidah kaum musyrikin. Akidah mereka lebih parah daripada akidah kaum musyrikin. Dan tidak ada sedikit pun nilai Islam di sisi mereka kalau kayak gitu. Makanya nanti kita akan membahas di kitab ini Al-Musyrikun Al-Awwalun, orang-orang musyrik di zaman dahulu, kesyirikan mereka itu lebih mending daripada orang-orang musyrik di zaman sekarang. Nanti kita akan bahas insyaallah. Dan rububiyah ini kita akan kesampingkan karena ini perkara yang maklum, insyaallah sangat maklum, tanpa dalil sangat maklum. Ya, menggunakan akal juga bisa. Kemudian tauhid berikutnya adalah tauhid al-uluhiyah, tentang hakikat bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Selainnya batil. Dan ini adalah konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kapan seorang tidak memegang konsekuensi ini, maka dia menyelisihi dakwahnya para rasul, dan inilah dakwahnya para rasul. Kapan dia tidak memegang, maka tidak ada sedikit pun kita katakan akidah muslim bagi mereka. Hal ini sebagaimana akidahnya kaum musyrikin, di mana Nabi SAW ketika berdakwah kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Apa kata mereka? Aja'al alihata ilaha wahidah. Ini Muhammad baru datang tiba-tiba mau menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu. Saya disuruh nyembah Allah saja, yang lain tidak boleh disembah. Allahu Akbar. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah, makna konsekuensi la ilaha illallah. Nah, dan di zaman sekarang juga banyak kaum muslimin yang dia terjatuh di dalam tauhid uluhiyah ini. Kesesatan di dalam tauhid apa? Uluhiyah. Bahkan lebih banyak lagi daripada rububiyah. Tentu kita tidak pungkiri, ini perkara yang sangat diketahui oleh orang-orang Indonesia terutama, di mana banyak mereka yang memberikan atau memalingkan ibadah-ibadah mereka yang harusnya hak bagi Allah untuk yang lainnya, untuk kuburan, untuk ini, untuk itu dan semisalnya. Na'udzubillah, ini mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Ntar kita akan kupas tuntas dan kita akan bantah pemikiran ini di dalam kitab ini. Adapun yang terakhir, tauhid al-asma wa sifat, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, dan tauhid yang kedua inilah tauhid al-uluhiyah, ya, tauhid dakwahnya para nabi dan para rasul. Dan inilah yang menjadi persengketaan di antara para nabi dan di antara para rasul dengan umat mereka. Nah, dan inilah yang menyebabkan Nabi SAW mendapatkan gelar-gelar yang jelek setelah mendakwakan tauhid yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah tauhid al-uluhiyah atau dikatakan tauhidul ibadah. Nah, insyaallah kita akan singkat perkara ini semua di dalam kitab ini. Makanya kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap kerancuan di dalam apa? Memahami tauhid, di dalam memahami akidah. Nah, tapi kita masih dalam muqaddimah ya, masih di dalam muqaddimah pengenalan kepada penulis kitab Kasyfus Syubhat itu sendiri, yaitu adalah kemarin kita sebutkan bahwasanya beliau adalah Imam Da'wah, Al-Imamul Mujaddid, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, kita akan lanjutkan lagi baca kitabnya. Kemarin terakhir kita sebutkan bahwasanya beliau itu hidup di rumah yang mana di rumah tersebut hidup nuansa ilmu. Ya, bagaimana tidak hidup nuansa ilmu? Orang bapaknya beliau adalah qadhi, hakim pada saat itu di negeri beliau, di tempat beliau tinggal.
ya, di Najd. Kemudian kakeknya beliau Sulaiman kan Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Ini adalah ulama besar pada saat itu dan menjadi rujukan ulama-ulama yang lainnya pada saat itu. Makanya kita katakan kedustaan yang sangat nyata ketika menuduh bahwasanya Imam Dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak pernah belajar ilmu. Ya, tidak pernah belajar apa? Ilmu agama. Lah, beliau belajar di rumahnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Qala wa darasa ala yadi abihi Abdul Wahab wa ala a'mamihi mundu sigharih. Beliau Imam Dakwah belajar bersama bapaknya, kepada bapaknya Abdul Wahab dan kepada paman-pamannya ketika beliau masih kecil. Faqad hafidhal Qur'an al-Karim qabla an yablugha sinnal 'ashirah. Dan beliau telah menghafal Al-Qur'an 30 juz sebelum usia beliau 10 tahun. Masya Allah. Tidaklah demikian, melainkan ini adalah didikan orang tuanya. Ya, ini adalah didikan apa? Orang tuanya dan lingkungan-lingkungan yang sangat mendukung. Fastaghala fi talabil ilmi wa hifdzil Qur'an ala abih. Beliau menyibukkan belajar ilmu agama, menghafal Al-Qur'an ya, kepada bapaknya beliau. Wa qad qara'a kutub at-tafsir wal hadits hatta bara'a fil ilmi wa huwa shaghir. Dan beliau telah membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis sampai beliau bara'a, mahir di dalamnya. Sampai beliau mahir di dalam ilmu dalam keadaan usia beliau masih kecil. Usia masih kecil tapi apa? Karena banyak sekali belajar ilmu ya, kepada bapaknya, kepada keluarganya, kepada paman-pamannya, beliau dari kecil itu udah tampak bahwasanya beliau adalah orang yang sangat cerdas. Ilmunya Masya Allah masih kecil padahal. Wa a'jaba abuhu wal ulama min haulihi bidzakaihi wa nubughihi. Sampai-sampai para ulama dan bapaknya beliau dan para ulama yang ada di sekitar beliau itu takjub dengan cerdasnya beliau dan jeniusnya beliau. Makanya enggak heran beliau diberikan gelar Syekhul Islam. Ini gelar Syekhul Islam ini enggak sembarangan jamaah rahimakumullah. Ini gelar adalah gelar yang sangat besar. Artinya syekhnya dalam agama Islam. Dalam akidah beliau adalah syekh. Di dalam fikih beliau syekh. Ya, dalam hadis beliau syekh. Dan ini juga sebenarnya bantahan juga buat sebagian orang yang menuduh bahwasanya Imam Dakwah beliau itu tidak paham fikih. Atau yang lebih pedas lagi beliau itu mengingkari fikih. Dan lebih pedas lagi beliau memiliki fikih sendiri. Fikih mazhab yang 4 beliau ingkari. Ini kedustaan yang tidak memiliki data, tidak ada rujukannya, tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau kita ya mau melek sebenarnya dan kita mau membaca yang ditulis oleh beliau, janganlah panjang-panjang. Beliau punya kitab Syurutus Shalat wa Arkanuha wa Wajibatuha. Itu tipis aja, itu dihafalkan. Kita ketika belajar menghafalkan itu tipis aja. Paling 30 lembar. Tapi kecil bukunya, 30 atau 20 lembar. Kecil aja. Dan beliau di dalam kitab tersebut menyatakan secara isyarat ya, tersirat gitu ya. Beliau itu berada di mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya Hanbali beliau. Tidak membuat mazhab baru. Tidak membuat apa? Mazhab yang baru. Wa kana yunaqishu fil masailil ilmiyati hatta annahum mistafadu min munaqashatihi fa'tarafu lahu bil fadli. Nih saking cerdasnya beliau. Beliau ini biasa bermunaqasyah. Bermunaqasyah itu berdebat, berdiskusi, dialog ilmiah. Di dalam masail ilmiah, di dalam ilmu-ilmu ya, tentang akidah, tentang tauhid, tentang apapun itu beliau munaqasyah,
hatta annahum, sampai-sampai ini para ulama yang ada pada saat itu istafadu min munaqasyatihi, mengambil istifadah. Ajib. Mengambil faedah dari munaqasyahnya Imam dakwah kecil, ya, Muhammad bin Abdul Wahab waktu kecil. Fa'tarafu lahu bil fadli, sehingga mereka mengakui bahwasanya ini beliau memiliki keutamaan yang sangat besar. Summa innahu lam yaktafi bihadzal qadar minal ilmi wa in kana fihi al khairu illa annal ilma la yushbi'u minhu. Lihat. Dan walaupun beliau sudah memiliki ilmu yang sangat banyak, sudah memiliki ilmu yang kita anggap Masya Allah, ya, di usia mudanya beliau sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, tapi beliau tidak mencukupkan dengan kadar yang beliau dapat pada saat itu, ya. Walaupun beliau telah mendapatkan ilmu yang banyak, telah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ilmu beliau, tapi hanya saja ilmu itu memang tidak membuat seorang yang betul-betul belajar kenyang. Orang kalau betulan belajar, sungguh-sungguh belajar, betul-betul dia fokus belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, nggak akan kenyang, nggak akan cukup. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Manzumah Qaidah Fiqhiyah, Manzumah Nazam tentang kaidah fikih dan usulnya, beliau di muqaddimah awal mengatakan wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah lan yablughul qadihu fihi akhirah. Adapun setelah itu, setelah muqaddimah yang beliau bawakan, fal ilmu buhurun zakhirah. Ilmu itu adalah lautan yang tidak bertepi. Lan yablughul qadihu fihi akhirah. Orang kalau bersungguh-sungguh, sesungguh-sungguh apapun dia untuk belajar ilmu, enggak akan bisa sampai akhir. Artinya enggak akan bisa mendapatkan tepi lautan tersebut. Karena emang apa? Enggak ada tepinya. Ajib. Makanya beliau tidak mencukupkan belajar di tempat beliau saja, walaupun beliau ilmunya sudah banyak. Farahala li talabil ilmi wa taraka ahlahu wa watanah. Kemudian beliau rihlah dalam rangka belajar ilmu agama. Ini kebiasaan para ulama. Ya, makanya anak nasihati kepada santri yang masih muda, kalau belum nikah, rihlah. Ya. Kalau belum nikah, masih muda, enggak ada ikatan, enggak ada buntut kalau kayak istilah kata gitu ya. Pergi tinggalkan negeri. Sebagaimana para ulama. Ya. Pergi tinggalkan negeri, tinggalkan keluarga kita sejenak untuk belajar ilmu agama, karena di situ terdapat kemuliaan. Ya, di dalamnya terdapat kemuliaan yang sangat besar, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan yang mudah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Di antara bentuk bersungguh-sungguh di dalam belajar ilmu, rela meninggalkan rumah, rela pergi jauh, rela rihlah yang sangat panjang. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan berikan kepada dia jalan yang banyak untuk menuju jalanku, kata Allah Azza wa Jalla, untuk sampai kepada aku. Jadi Allah berikan. Jadi kalau mau mendapatkan jalan petunjuk Allah Azza wa Jalla, kita harus semangat dalam belajar ilmu. Ya. Artinya baik yang muda ataupun kita yang sekarang sudah tidak muda lagi. Walaupun seminggu sekali, seminggu 2 kali, yang penting kita ada rutin kajian kita para ulama sedikit-sedikit insya Allah. Ya, Allah Maha tahu hati kita. Insya Allah ilmu itu akan datang kalau kita sungguh-sungguh. Dan ilmu yang memberikan Allah, bukan kita. Kita mah cuma sekedar apa? Ya, bersungguh-sungguh. Nah, lihat bagaimana para ulama, bagaimana Imam Muslim pada saat itu. Beliau tuh Imam Muslim rihlah kemana-mana, ya. Sebagaimana seluruh ulama kayak gitu. Bukan cuma 1 negeri, 2 negeri, 3 negeri, bernegeri-negeri beliau. Ya, mereka tempuh. Ada yang berjalan kaki,
ada yang nggak pakai sendal, sampai dikisahkan ada sebagian ulama yang kencing darah 2 kali, bultud dam, ya, marratain, saya pernah kencing darah 2 kali. Yang pertama di Irak, yang kedua di Mekah. Kenapa? Karena saya nggak pakai sendal, saking kepanasannya padang pasir. Kalau sekarang kan aspal, ada pohon gitu ya. Ya aspal kalau kena matahari panas gitu kan. Cuma panasnya Indo kita harus yakini nggak sepanas Arab Saudi. Nggak sepanas Yaman. Umpamanya di sini 30 derajat, di sana 30 derajatnya suhunya beda. Iya. Dan di sana panasnya kering. Ana dulu ketika di Aden musim panas itu kayaknya lagi masih 38 derajat, biasanya 40, 41, 42. Itu 38 derajat jam 2 malam kebangun kita. Kita keluar ruangan itu udah kayak siang bolong di tanah Grogot. Asli. Kayak diselimuti yang namanya apa? Kepanasan gitu. Kita jalan itu kayak ada hawa panas terus. Gak bisa kita untuk nggak panas. Makanya anak nggak kuat di tempat situ. Ya kalau tempat anak dulu alhamdulillah dingin. Ya seperti dinginnya puncak. Ya sampai kalau musim dingin tuh bisa 8 derajat, bisa 7 derajat dan semisalnya. Alhamdulillah. Tapi apa? Sepanas-panasnya ya Indonesia enggak sepanas Saudi. Makanya sampai kencing darah. Nah, para ulama gitu pengorbanan dalam rangka belajar ilmu agama. Allahu Akbar. Ya, makanya Imam Muslim pada saat itu ketika beliau dalam keadaan di perjalanan dan merasakan lelah yang sangat lelah gitu kan. Beliau menghibur diri beliau dengan perkataannya Yahya bin Abi Katsir. Di mana beliau berkata atau Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. La yustata'ul ilm bi rahatil jism. La yustata'ul ilm bi rahatil jism. Beliau ulang-ulang terus. Ilmu itu enggak bakal didapatkan dengan jiwa yang santai-santai. Ilmu enggak akan didapatkan dengan jiwa yang santai-santai, dengan diri raga yang santai-santai enggak akan didapatkan. Ya gampangnya ilmu enggak akan didapatkan dengan ya kaum rebahan. Rebahan tiba-tiba apa? Jadi Syekhul Islam, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Tapi butuh pengorbanan. Dan ilmu ini juga sebagaimana dikatakan para ulama, warisan para nabi. Ya. Dan warisan para nabi itu adalah salah satu warisan yang kita katakan apa? Paling unik. Di mana warisan ini diwariskannya bukan dengan jalur nasab. Kalau warisan itu kan semua orang yang memiliki kerabat mendapatkan apa? Haknya. Ya. Waris akan mendapatkan hak daripada warisan-warisan yang ada. Kalau dia kerabat, ilmu ini nggak akan didapatkan dengan jalur kekerabatan. Enggak. Tapi warisan Nabi ini didapatkan dengan orang-orang yang betul-betul pilihan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita mendapatkan ilmu, Masya Allah, kita dimudahkan belajar ilmu seperti ini sepekan sekali, sepekan 2 kali. Ini fadlun minallah, keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u min ibadihi. Nah, ini beliau rihlah. Wa safara ilal haji, beliau safar untuk haji. Ya ke Mekah. Kan beliau tuh di apa namanya? Najd itu di zaman dulu di Riyadh. Ibu kota Arab Saudi sekarang ya. Riyadh ini ke Mekah ya jauh gitu ya. Sampai 10-an jam lebih kalau nggak salah. Jauh. Nah, ini beliau di zaman dulu belum ada bis, Pak, ya. Di zaman dulu belum ada bis mungkin. Wallahu a'lam. Nah, beliau rihlah safar ke Makkah untuk haji. Wa ba'dal haji dhahaba ila Madinah. Setelah haji, beliau pergi ke Madinah. Nah, Makkah ke Madinah, kalau sekarang naik bis mungkin 6 jam. 6 jam, 5 jam. Ya, kalau enggak naik bis, kalau naik kuda atau naik onta, wallahu a'lam berapa jam. Waltaqa bi ulama'iha fil Masjidin Nabawi. Kemudian beliau bertemu dengan para ulama di Masjid Nabawi. Khususan Syekh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif.
Terkhusus yang beliau temui adalah Syekh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif. Wa kana imaman fil fiqhi wa usulih. Nah, beliau ini, Syekh Abdullah ini ibn Ibrahim adalah rujukan imamnya fikih dan usul fikih. Ini beliau belajar fikih juga, ya. Belajar usul fikih. Wa huwa min ahli Najd, min ulama min ahlil majma'ah fi Sadir. Nah, Syekh Abdullah ini beliau juga adalah termasuk orang yang tinggal di Najd, Riyadh ya kalau sekarang. Termasuk ulama ya dari daerah Majma'ah Sadir. Wa kadzalika ibnuhu Ibrahim bin Abdullah muallif kitab Al-Adbul Faid Syarh Alfiyatil Faraid. Demikian pula beliau bertemu dengan anaknya Syekh Abdullah ibn Ibrahim, yaitu Ibrahim. Ya, Ibrahim bin Abdullah muallif kitab. Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Beliau adalah penulis kitab Al-Adbul Faid Syarah Alfiyah Al-Faraid. Waltaqa kadzalika bil muhaddits Syekh Muhammad Hayat Sindi. Beliau juga mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, muhaddits, ahli hadis. Nah, tadi ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis diambil. Wa akhadha minhu ijazatan fi marwiyatihi min kutubil hadis, thumma raja'a ila biladihi. Kemudian beliau mengambil ijazah dalam kitab-kitab yang beliau riwayatkan, ya, ilmu-ilmu yang beliau riwayatkan dari kitab-kitab hadis. Kemudian kembali ke negeri beliau. Kembali ke mana? Ke Najd lagi. Walam yaktafi bihadza, tapi beliau tidak cukup lagi dengan hal itu, masih terus. Oh, yang masih muda, dengarkan ini kisah para ulama. Ya, antum mahat ilmu, anak habis ini udahlah berdakwah aja. Ya salam, masih muda, ada yang umurnya belum 20 tahun langsung dakwah. Pergi dari Indonesia ini, ya, ke negeri yang lain, ke Saudi, ke Yaman, kemanapun itu. Insya Allah kalau kita memiliki tekad yang kuat, kita akan dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Enggak ada istilah kata kita kere Ustaz, enggak punya duit, enggak. Allah Al-Ghani Al-Hamid, Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Enggak mungkin enggak bisa kalau kita ingin. Sebagaimana tadi, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Basara ila biladil ahsa fi syarqi biladin Najd. Beliau sebentar dari Najd ini beliau berjalan lagi ke negeri atau daerah yang dinamanya Ahsa. Ahsa ini berada di timur Najd. Wa fiha ulama min Hanabila wa Syafi'iyah wa Malikiyah wa Hanafiyah. Di suatu tempat yang bernama Ahsa ini itu banyak para ulama. Yang mana ulama tersebut mereka terkumpul, ya, ada yang mazhabnya Hanbali, pokoknya intinya mazhab yang 4 terkumpul di situ. Masya Allah. Wa qada anhum khususan anil Hanabilah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil ilmu dari mereka dan terkhusus mengambil ilmu dari ulama yang bermadzhab Hanabilah. Tuh lihat, beliau madzhab Hanabilah, enggak buat-buat madzhab baru. Wa minhum Muhammad ibn Fairuz wa Abdullah ibn Abdul Wahab ibn Fairuz akhadha anhumul fiqh. Ya, mengambil ilmu fiqh. Wa akhadha an Abdullah ibn Abdul Latif Al-Ahsa'i. Walakin lam yaktafi bihadza, tapi beliau udah ngambil ilmu banyak, syekhnya banyak, enggak cukup. Tetap mau belajar lagi. Allahu Akbar. Ya. Ini Masya Allah semangatnya para ulama. Bal dhahaba aidan ila al-Iraq, ila al-Basrah khassah. Kemudian beliau ya bahkan pergi ke Irak. Irak ini Najd di bawah nih. Ke atas lagi kan ini Mekah Madinah. Ke atas Palestina gitu ya. Rasulullah lagi terus Irak. Itu lebih jauh lagi. Khusus ke Basrah beliau. Wa kanat anadzak ahilatan bil ulama fil hadits wal fiqh. Pada saat itu ketika beliau ke Irak, ke Basrah,
Naam, di situ waktu tersebut terkumpul banyak ulama. Ya, dipenuhi di waktu tersebut oleh para ulama. Fil hadits wal fiqh, baik dalam ilmu hadis atau dalam ilmu fiqh. Fa akhadha an ulama'iha, beliau ngambil tuh ilmunya. Khususan Syekh Muhammad Al-Majmu'i wa ghairihi, banyak syekh beliau. Wa kana fi kulli tanaqqulatihi idza dhafara bi kitabin min kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa min kutubi tilmidhihi Ibnu Qayyim nasakhahu bi qalamihi. Ini masyaallah, ini sangat ajib ya. Menunjukkan semangatnya beliau di dalam belajar ilmu agama. Dan kebiasaan beliau setiap berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ketika beliau mendapatkan kitab dari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau kitab muridnya beliau Ibnu Qayyim, ini adalah ulama besar ya, lahir dari tangannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid-murid yang sangat banyak dan yang sangat besar juga. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi. Bahkan Ibnu Katsir diriwayatkan beliau adalah salah satu orang yang sangat terpengaruh dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi anehnya sebagian orang mengambil ilmu Ibnu Katsir, menolak ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Katsir mengambil ilmu yang sangat banyak dari Syekhul Islam. Kita bisa lihat dari kitab-kitab beliau Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, termasuk guru muridnya beliau adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini dua ulama di zaman tersebut adalah ulama yang sangat ditakutkan ya oleh kalangan ahlul kalam, orang-orang filsafat. Karena di zamannya Syekhul Islam ini itu zaman-zaman filsafat sangat besar. Filsafat itu sangat mendunia. Yang namanya beragama dengan akal itu adalah makanan sehari-hari mereka. Ya, makanan sehari-hari mereka. Bahkan beliau ya sampai menulis kitab namanya Darut Ta'arud Bainal Aqal wa Naqal, menolak adanya pertentangan antara akal dan nakal, artinya Al-Quran Sunnah. Sebagian mereka ini yang mereka mendewakan akal, taqdimul ar-ra'yu 'alal wahyu, mengedepankan pendapat akal daripada Al-Quran Sunnah. Mereka enggak mau menerima kecuali masuk akal mereka. Pokoknya asasnya adalah akal terlebih dahulu. Kalau tidak masuk akal, ditolak. Syekhul Islam membantah pemikiran mereka, ya mereka yang katanya adalah arbabul uqul, orang-orang yang mendewakan akal, tapi terbantahkan dengan Syekhul Islam. Dengan kitab Darut Ta'arud Bainal Aqal wan Naqal. Membantah pemahaman adanya pemahaman yang pertentangan antara akal dan nakal. Afwan, itu mungkin bisa ditutup. Mainnya di luar. Maaf, afwan. Baik. Dan diriwayatkan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menulis kitab yang berjudul Al-Istighatsah. Ya. Sebab beliau menulis kitab Al-Istighatsah ini ya karena ingin membantah mereka orang-orang pada saat itu al-quburiyun dan yang semisalnya. Dan sebab itu beliau dicegat oleh seorang ahlu kalam yang bernama Abu Bakar kalau nggak salah. Ya. Beliau dipukulin, beliau diapain segala macam. Dan setelah itu kedengeranlah oleh orang-orang ya bahwasanya Syekhul Islam ini dihakimi sendiri. Nah, beliau ini orang yang sangat sabar, Syekhul Islam ya. Dihakimi dan semisal aja segala macam. Terdengar. Sehingga ini Abu Bakar ini kalau nggak salah nama Abu Bakar dicari oleh orang-orang pada saat itu. Ingin dieksekusi, ingin dihakimi juga. Dan beliau kabur. Dia nih musuhnya Syekhul Islam kabur. Ke tempat ini, ke tempat itu, takut, sangat ketakutan. Dan pada suatu saat ketika beliau kabur ketemu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika ketemu Syekhul Islam, diajak sama Syekhul Islam ke rumahnya. Udah kalau kamu takut, sini ke rumah saya. Jangan sampai orang tahu kamu di rumah saya. Ajib.
Karena akhlaknya sangat terpuji, beliau melindungi musuhnya beliau sendiri. Allahu Akbar. Ya. Dan inilah ya perjuangan para ulama. Menulis kitab sampai apa? Harus bisa siap menjadi objek sasaran pukulan. Masya Allah. Nah, jadi kebiasaannya Imam Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menemui kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, beliau menyalinnya dengan pena beliau sendiri. Jadi kalau zaman dulu tuh disalin pakai tangan gitu, ditulis. Nasakhahu, nuskhoh, pakai tangan. Kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita katakan ada kitab Al-Majmu', ya, Majmu' al-Fatawa. Itu kalau berbeda-beda ya, sesuai cetakan dari cetakan mana. Di antaranya cetakan ana tahu ada 22 jilid. Ya, bayangin ya, disalin semua itu. Gempor tangan kita itu. Nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan pengen buku santri, Ustaz, nyetak. Ya, tafadhol nyetak. Ini buku kayak gini yang ana pegang ini. Ini ada 6 jilid. Ini jilid keempat. Ini kalau beli ini ya harganya lumayan. Mungkin sekarang 1 jutaan semuanya. Itu ada yang namanya PDF ya. PDF kita tahu, PDF lah ya. Ini biasanya para orang-orang thalib dari Arab Saudi dari mana gitu membuat grup, banyak grupnya. Grup-grup disebar PDF kita para ulama. Itu kita pakai PDF bisa kita cetak. Yang mungkin kalau 6 jilid ini harganya 1 juta, bisa kita paling keluar 200.000 aja. 300.000 aja. Kalau pengen buku cetak. Kalau ulama zaman dulu enggak. Di antara nih zamannya apa? Syekh Muhammad bin Abdullah tulis pakai tangan. Malah di zaman sebelumnya lagi ya ada istilahnya Bapak, katib. Ada istilahnya apa? Katib. Katib itu penulis. Jadi ada ulama fulan yang saking sibuknya belajar, sibuknya cari ilmu, sibuknya ngajar, beliau nyewa katib. Nyewa penulis. Nih kamu saya bayar salin kitab ini. Umpamanya 3 jilid disalin 3 jilid. Kita pengen kitab 6 jilid salin. Dan para ulama dulu tuh ilmunya banyak, makanya kitabnya berjilid-jilid. Kalau sekarang santri suruh cetak kitab 1 jilid, pikir-pikir dulu. Padahal suruh nyetak, bukan disuruh nyalin. Misalkan, Roli, antum mana bukunya? Enggak ada Ustaz. Ya udah besok salin buku ana. Enggak akan ada yang jalan. Tapi Masya Allah para ulama. Tapi dengan itulah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ilmunya. Ya? Dengan sebab ini apa? Allah Azza wa Jalla memberkahi ilmunya para ulama. Karena dilihat bagaimana mujahadahnya mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, habis itu banyak kemudahan. Ada kesulitan lagi, masih banyak kemudahan setelah itu. Sulit memang. Tapi setelah itu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan kalau kita lihat bagaimana umpamanya nyalin buku 30 jilid misalkan. Ini kan bukunya Syekhul Islam aja kita total misalkan ada 30 jilid misalkan. Ya enggak, buku beliau banyak itu ya, ratusan. Ibnu Qayyim juga banyak sekali bukunya. Setiap dapatkan tulis. Itu kan kalau kita mikir enggak cukup waktu. Ya, waktu tuh enggak cukup kayaknya untuk nulis, untuk belajar, untuk murojaah dan semisalnya. Tapi itulah hakikat keberkahan. Ya, hakikat apa? Keberkahan. Kita itu ketika belajar pada saat itu merasakan sekali atmosfer ilmu itu merasakan ketika di dekat para ulama. Ada teman kita, ada seorang ya anak kenal di tempat kita di Yaman, itu ngambil pelajaran. Ini di zaman sekarang nggak mustahil keberkahan waktu itu. Ngambil pelajaran kurang lebih 4 sampai 5 sehari. Dan pelajaran di tempat kita tuh, di markis kita terutama, itu bukan cuma belajar, selesai kitab, habis itu ditinggalkan. Enggak. Syekhnya ini itu sedikit lain daripada syekh-syekh yang lainnya. Kan di Yaman itu darul hadis itu kan banyak, nggak cuma 1. Ya, puluhan lebih. Nah itu setiap seminggu sekali ada kitab ujian. 2 minggu sekali ada kitab ujian.
Kadang udah setengah kitab diuji semua. Dan kadang syekh itu ngasih soal, ya Allah, di luar nalar kita. Kita udah persiapan matang-matang, ini saya yakin 100. Ternyata apa? Bisa berbalik tuh. Bisa cuma 20, cuma 30. Nggak tahu bagaimana itu cara bikin soalnya. Ya, ajib. Ini ada orang 4 pelajaran, 5 pelajaran. Kemudian di situ disuruh untuk setor Al-Quran. Ini dia setor Al-Quran setengah halaman. Kemudian murajaah 3 juz, 4 juz sehari. Menghafal Quran. Kemudian mengajar ilmu. Kemudian murajaah. Setiap pelajaran tuh ditanya di sana. Sebelum lanjut nih, kayak tadi misalkan awal-awal. Coba antum apa? Endak. Jawab. Endak. Kalau udah bisa, siap-siap kuping kita diceramahkan. Antum belajar tuh harus murajaah ini. Jangan cuma ngambil pelajaran. Masya Allah. Tapi itulah keberkahan. Kadang kita suka mikir apakah cukup gitu. Sehari umpamanya baca atau murajaah berapa juz, itu baru kita para penuntut ilmu. Ini bagaimana para ulama gitu. Bagaimana para ulama yang Masya Allah menulis kitab. Makanya di antara yang kita pinta itu sebenarnya bukan waktu yang banyak, tapi waktu yang berkah. Waktu yang apa? Berkah. Wa nasakha katsiran minal kutub fil ahsa wa fil basrah fatajamma'at ladaihi majmu'atun 'azimatun minal kutub. Beliau ketika belajar di Ahsa dan di Basrah telah menyalin kitab-kitab para ulama, kitab Syekhul Islam, kitab Ibnu Qayyim dengan banyak sekali, sehingga terkumpullah ya di sisi beliau kumpulan kitab yang sangat banyak. Ajib. Kalau kita sekarang Masya Allah sangat dimudahkan. Makanya ya kita katakan ke santri kalau nggak punya buku beli, nggak bisa cetak, nggak nyetak juga kebangetan. Ini khusus santri ya, khusus santri. Hubungan ada santri kita bilang aja langsung. Naam. Summa innahu hamma bisafar ila biladis Syam. Kemudian beliau memiliki keinginan yang sangat tinggi, yang sangat besar untuk safar lagi ke Syam. Nah, Syam itu tadi ya, Syria, Lebanon, sekitar itu. Lima fiha min ahli ilmi khususan min al-Hanabilah wa al-Hadits. Karena di dalamnya terdapat ahli ilmu, terkhusus adalah ulama dari kalangan Hanabilah dan ahli hadis. Walakinahu ba'da masara ilaihi syaqqa alaihi tariq. Tetapi setelah beliau berusaha jalan, na'am qaddarallah, jalan itu sangat sulit untuk ditempuhnya. Untuk ditembus sulit. Nah, di zaman dulu sebagaimana kita katakan, itu tidak segampang di zaman sekarang. Arab Saudi di zaman dulu ya padang pasir aja gitu. Nggak ada jalan. Kalau sekarang kan, kalau kita mungkin dari Yaman ke Arab Saudi, itu di tengah-tengah padang pasir tapi ada perjalanan, ada satu jalan gitu artinya. Dibuat aspal, kiri padang pasir, kanan padang pasir, itu jalan. Kalau zaman dulu nggak ada jalan bagaimana? Ya, nggak nyampe-nyampe. Ajib. Belum lagi nanti ya banyak binatang dan semisal. Makanya sulit. Mungkin azan dulu. Alhamdulillah. Kita lanjut sedikit. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, ketika beliau ingin safar ke Syam, beliau mendapatkan kesulitan perjalanan untuk sampai ke sana. Sebagaimana kita katakan tadi, ya, sangat sulit. Di zaman itu padang pasir. Wa hasala alaihi ju'un wa 'atash. Kemudian beliau merasakan kelaparan, kehausan, wa kada an yahlika fit tariq. Hampir-hampir beliau ini binasa di perjalanan beliau tersebut. Masya Allah. Ya. Wa antum ta'lamuna al-imkanat fi dzalikal waqt wa bu'dul musafah. Dan sebagaimana kita ketahui di zaman tersebut, di waktu tersebut, di waktu beliau ini, na'am itu sangat memungkinkan sekali suatu perkara-perkara akan terjadi ya di luar ekspektasi kita.
Dan sangat jauh lagi juga yang perkara musafah. Ya, musafah ini jaraknya jauh. Dari Riyadh menuju ke Syam, pergi ke atas sana. Jauh sekali. Kalau jangan kita bicara dari Riyadh ke Syam, kita bicara padang pasir yang di Arab Saudi aja itu udah sangat merepotkan. Sebagaimana kemarin, ya, musim haji di tahun kemarin tuh, itu banyak sekali, ya bukan banyak ya, kita katakan ada beberapa orang di antaranya WNI juga. Dia mati di padang pasir karena ingin haji ilegal, ilegal ya, ingin haji ilegal, nggak mendapatkan visa tasrihnya, kemudian pokoknya nggak ada syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Dia melalui jalur padang pasir. Allahu Akbar. Ini kelicikan ya. Karena kan peraturannya di Mekah itu ketika udah sampai Syawal 20 Syawal atau berapa Syawal, Anda lupa kemarin tuh. Itu harus kita tuh keluar dari Mekah dan sekitarnya. Harus keluar dari apa? Mekah dan sekitarnya. Mau ke Madinah atau ke Taif atau ke mana gitu kan. Yang dekat Mekah ya Taif gitu kan. Tinggal ke arah atas. Nah, ini dia ke padang pasir sebagian. Sehingga apa? Nyasar, nggak tahu jalan. Alhasil meninggal. Itu di Saudi aja. Ya, masih di Arab Saudi, belum perjalanan. Dan itu di zaman sekarang, bukan di zamannya beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini insyaallah kita akan baca sampai selesai mukadimahnya. Karena mukadimah ini mengandung sejarah berdirinya Arab Saudi. Ya. Sebelum berdiri Arab Saudi, kemudian sebab berdirinya Arab Saudi, dan setelah berdirinya Arab Saudi. Ini sangat penting. Ya, kalau kata istilahnya apa? Jas merah. Jangan lupakan sejarah gitu ya. Wah, nah. Kenapa? Karena Saudi itu diambil dari nama As-Su'ud, Al-Su'ud. Nah, pada saat itu pemimpinnya Abdurrahman, ya, Al-Su'ud, dari suatu daerah yang bernama Su'ud. Maka jadi namanya daerah jadi Saudiyah, bukan Saudi tapi As-Saudiyah. Dan di antara peningginya ini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ntar kita akan ceritakan insyaallah ada di sini. Makanya Anda nggak lewatkan mukadimah yang dibawakan oleh pensyarah di sini, supaya kita tahu bagaimana sih sejarahnya Arab Saudi ini sebelum adanya Saudi, kemudian didirikannya Arab Saudi, dan setelah adanya Arab Saudi, supaya kita bisa lebih paham maklumat yang sangat penting ini yang mungkin ya agak sedikit jarang dibahas sebagian orang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang di pekan depan. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.